Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan ini Bu akan membahas tentang induktansi. Apa itu induktansi? Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian. Nah, ini seringkali kita sebut sebagai induktansi diri. Induktansi diri ini berarti induktansi yang ditimbulkan akibat GGL induksi yang di dalam kumparan. Penyebabnya karena apa? Dikarenakan adanya perubahan flux magnetik. Nah, flux magnetik ini adalah akibat dari perubahan arus pada kumparan tersebut. Nah, selain itu juga induktansi ini akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis atau seringkali kita sebut sebagai induktansi bersama. Nah, pada kedua keadaan tersebut, perubahan arus berarti ada perubahan medan magnetik yang ujungnya adalah menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa GGL induksi atau kita sebut epsilon sebanding dengan laju perubahan arus yang dirumuskan ini. GGL induksi sama dengan min L delta I per delta T, ya. Kemudian ini bagaimana L ini? L ini adalah induktansi diri. Rumusnya adalah N D flux per DI. Ya, ini yang kemarin kita pelajari sebelumnya. Sehingga untuk mencari GGL induksi ini adalah min induktansi dikali delta arus per delta T. Nah, di sini GGL adalah volt, kemudian L ini induktansi diri atau induktansi kumparan, satuannya adalah Henry, kemudian I-nya ini adalah arus sesaat, kemudian T-nya adalah waktu atau second. Nah, di sini tanda negatif menunjukkan bahwa GGL yang dihasilkan berlawanan dengan perubahan arus. Ini ada yang dinamakan dengan solenoida, kalau yang ini toroida. Jadi ini sama-sama kumparan kawat, cuman bedanya kalau solenoida dia ini terbentang ya. Kalau toroida dia adalah dibulatkan gitu ya. Sehingga kalau yang ini tinggal ngitungnya ini adalah untuk keliling lingkaran. Nah, di sini bagaimana mencari induktansi diri pada solenoida dan toroida? Oke, solenoida merupakan kumparan kawat yang terlilit pada suatu pembentuk silinder. Ini ya, bentuknya dia seperti ini. Kemudian pada kumparan ini, panjang pembentuk melebihi garis tengahnya. Bila arus dilewatkan melalui kumparan, suatu medan magnetik akan dihasilkan di dalam kumparan sejajar dengan sumbu. Sementara, apa bedanya dengan toroida? Toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya menjadi berbentuk lingkaran. Nih, ya. Ini adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga dia akan membentuk toroida. Sebuah kumparan yang memiliki induktansi diri L yang signifikan disebut dengan induktor. Nah, di sini rumus induktansi diri L sebuah solenoida dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan di bawah. Teman-teman diingat kembali, ini terkait dengan medan magnetik dalam solenoida. Ini rumusnya adalah B sama dengan mu 0I dikali N per L. N ini adalah jumlah lilitan, ya, sama dengan mu 0 IN. Kalau yang ini N ini adalah rapat lilitan, ya. Nah, sehingga rumus untuk mencari induktansi diri ini adalah mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L. Nah, ini induktansi diri solenoida atau toroida. Ini mu 0-nya adalah permeabilitas udara 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian N-nya adalah jumlah lilitan.
L-nya adalah panjang solenoida atau toroida, satuannya adalah M. Kemudian A-nya adalah luas penampang dalam meter persegi. Nah, sekarang setiap adanya induktansi diri ini ada energi yang tersimpan di dalam induktornya. Nah, secara matematis bagaimana? Energi yang tersimpan dalam induktor tersimpan dalam bentuk medan magnetik. Nah, energi U yang tersimpan di dalam sebuah induktansi L ini yang dilewati arus, rumusnya adalah U sama dengan setengah L dikali I kuadrat. U-nya adalah energi yang tersimpan, satuannya adalah Joule. Kalau energi biasanya satuannya dia adalah Joule. Kemudian L adalah induktansi diri, satuannya adalah Henry. Kemudian ada I adalah kuat arus, satuannya adalah ampere. Oke, demikian penjelasan terkait dengan energi yang tersimpan dalam induktor atau induktansi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.